Puji Tuhan, Shalom, selamat pagi. Mari kita berjumpa di ibadah kita pada pagi hari ini. Saya percaya kita mempersiapkan hati kita masing-masing. Mari kita mempersiapkan mezbah kita kepada Tuhan. Sebab hanya Tuhan yang layak dipuji, yang layak disembah, yang layak diagungkan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik Tuhan. Sebab nama-Mu indah Tuhan. Kami mau mencintai Engkau selalu di dalam kehidupan kami. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan Yesus. Amin Tuhan. Haleluya. Kau sungguh baik, Yesus, nama-Mu indah, Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Kau sungguh baik, Yesus, nama-Mu indah, Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian kemuliaan. Oh, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik, Yesus, nama-Mu indah, Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Mau memuji-Mu, selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian kemuliaan.
Amin. Sebab Kau yang layak Tuhan. Kau yang layak. Engkau yang layak. Kau yang layak Tuhan. Engkau yang layak. Kau yang layak Tuhan. Dalam masa kaya. Ya raya sakara ya siki ya raya siki. Ini hati kami Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jemaat Tuhan angkatkan dari ref. Ku mau memuji-Mu. Ku mau memuji-Mu. Ku selalu puji. Jemaat Tuhan mari angkat. Jemaat Tuhan saja. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, sembah-Mu. Kau yang layak terima sebuah pujian. Kemuliaan sekali lagi lebih sungguh katakan, ku mau memuji-Mu, oh, ku mau menyembah-Mu, oh, Kau yang layak terima sebuah pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Amin. Kemenangan terjadi di sini. Kau hadir di sini. Amin. Puji Tuhan. Kami merasakan kuasa-Mu. Amin. Kemenangan terjadi, kesembuhan, kesembuhan terjadi, kelepasan, kelepasan terjadi di beri kemuliaan buat Tuhan, beri kemuliaan buat Tuhan, beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami siap memuji Engkau Tuhan pada pagi hari ini. Bertahtalah Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Saya rindu kita melambaikan tangan. Siap untuk memuji Tuhan, meninggikan Tuhan. Sebab kita menerima kemenangan dari Tuhan. Haleluya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara.
lebih dari pemenang. Boleh tepuk tangan di atas kepala. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. 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 Allah di pihakku, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, amin. Yesus saya segalanya. Haleluya, bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Beri kemuliaan. Amin. Sebab ada Roh Kudus tercurah di tempat ini. Amin. Anggur baru tercurah di tempat ini. Puji Tuhan. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan
bercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru bercurah urapi umatnya, nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya. Amin. Sebelum jemaat duduk, mari beri tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Sekali lagi, sekali lagi, sekali lagi. Puji Tuhan. Jemaat silakan duduk. Puji Tuhan. Yesus Tuhan, mulialah nama-Mu. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Katakan dari awal lagu ini, Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, mulialah nama-Mu. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selama. Kuasa-Nya, kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka,
memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Hati kami penuh dengan sukacita, sebab kami percaya Engkau Allah ada di tempat ini. Amin. Bekerja dengan luar biasa. Amin. Terima kasih Bapa. Kami percaya Engkau adalah Allah yang turut bekerja mendatangkan kebaikan dalam hidup kami. Amin. Siap hati kami saat ini untuk dilawati dengan kebenaran firman Allah. Taruh firman-Mu dalam hidup kami, agar hidup kami dapat diubahkan hari demi hari. Kami semakin berkenan di hadapan Allah. Hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Allah, biar dia tetap tinggal di dalam urapan Allah. Kuasa Allah ada dalam bibir mulutnya, sehingga setiap kata-kata yang keluar dari mulutnya adalah benar-benar dari Allah. Terima kasih Bapa di sorga. Semua kami yang ada di tempat ini, buka hati kami untuk dilawati dengan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami siap terima firman-Mu. Haleluya. Mari yang siap menerima firman, katakan bersama. Amin. Dia sanggup, Yesus sanggup. Kami berikan kepada hamba Tuhan yang dipercayakan pada pagi hari ini. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup. Haleluya, haleluya. Kebaikan Tuhan yang kita alami setiap saat bukan karena perbuatan baik kita, tapi karena kasih karunia yang besar dari Allah. Dalam setiap pergerakan hidup kita, bukan karena kita kuat dan mampu menghadapi tantangan hidup, tapi Dia yang memberi kekuatan kepada kita. Tidak ada satu orang pun yang berkata, saya mampu karena saya memiliki segalanya. Bukan jaminan, tapi jaminan kita adalah Tuhan dalam hidup kita. Hari ini kita bisa ada. Hari ini kita bisa menikmati hadirat Tuhan. Hari ini kita bisa memanggil Dia Bapa. Itu berarti kita mendapat perkenanan yang luar biasa. Itu arti adalah sebuah kepercayaan dari Dia untuk selalu hidup menjadikan Dia yang prioritas. Karena surga hanya untuk mereka yang menjadikan Dia prioritas. Bukan mereka yang biasa-biasa. Haleluya. Waktu ini tidak akan datang besok. Waktu ini tidak akan datang lusa. Tapi waktu ini hanya datang hari ini. Dan tidak akan kembali. Karena itu ketika kita ada di dalam hadirat Tuhan, inilah waktu kita menyentuh hatinya. Ketika saudara menyentuh hatinya, maka hati-hati saudara pun akan disentuh oleh Tuhan. Haleluya, Tuhan itu hebat, Tuhan itu baik. Makasih buat Mas Hel untuk kepercayaan hari ini. Untuk kami melayani Tuhan hari ini. Haleluya. Puji Tuhan, kita melihat firman Tuhan. Saya ingin berbicara tentang hati yang beribadah, menaklukkan masalah, plus menghadirkan mujizat. Kita membuka dalam firman Tuhan, 1 Samuel pasal 7 ayatnya yang ketiga. Kita baca sama-sama firman Tuhan ini. 1 Samuel pasal yang ke-7 ayat 3. Perhatikan, mari kita baca sama-sama. Lihat aja di layarnya. 3, 2, 1. Lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian. Jika kamu kembali kepada Tuhan dengan segenap hati, maka
Bukanlah para Allah asing dan para Asitoret dari tengah-tengahmu, dan tunjukkan hatimu kepada Tuhan dan beribadahlah kepadanya. Maka ia akan apa saudara? Melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Katakan amin. Haleluya. Hati yang beribadah menaklukkan masalah dan menghadirkan mujizat hadir bagimu. Puji bagi nama Tuhan. Saya bersyukur kepada Tuhan saudara karena hari ini saya ada seperti biasa yang Anda lihat. Karena pada tahun 2020, 2021 saya divonis COVID dan saya ada di ruang isolasi selama 14 hari. Jadi saya sakit itu saya katakan setahun lamanya. Karena saya masuk tanggal 18 Desember tahun 2020, saya keluar tahun 2021. Saya melewati gerbang kematian yang detik-detik itu saya hari ini mungkin tidak ada lagi. Tapi hati yang selalu bersyukur dan beribadah menaklukkan masalah itu. Hari kelima, saya drop oksigen dalam darah, tinggal 6 sekian dan saya merasa bahwa itulah waktu kematian saya. Semuanya seperti tidak berfungsi lagi. Sebelum saya drop, anak-anak saya mulai menelepon. Mereka nggak mau, Pak, aku nggak mau hanya telepon, harus video call. Yang dari Bali video call, semua dari Jakarta, dari Jogja video call, dari Bulagi video call. Rasanya bahwa saya ini adalah sebuah perpisahan. Malamnya saya drop. Kematian akan tiba. Dan ini saya tahu bahwa sesuatu keadaan ketika kita mengalami kehidupan, di akhir-akhir kita akan pergi. Inilah sebuah perjuangan. Ada rasa ingin hidup, tapi tekanan itu akan lebih memberat lagi. Tetapi saudara, ada doa-doa mujizat. Ada doa anak-anak, ada doa jemaat, ada doa semua orang. Memberikan suatu harapan, menyelesaikan masalah itu. Sebab ketika kita punya masalah, jangan pernah tanggung sendiri. Ada hamba Tuhan, ada teman, minta pertolongan mereka. Jangan gengsi dong. Udah mau mati. Mereka semua tergerak. Jemaat kumpul berdoa. Ketika istri saya bilang, tolong bantu doa. Pak Gembala dalam keadaan kritis. Semuanya kumpul. Doa luar biasa. Mujizat dihadirkan. Anak-anak saya berkata, kami belum mau berpisah dengan Papa. Kami mau melihat Papa harus menyaksikan kesuksesan kami. Ini doa anak-anak yang luar biasa. Doa mereka adalah doa-doa mujizat. Demikian pun saudara, ketika anak-anak berkata demikian. Mereka hanya satu hal yang mereka ingin. Kasih sayang mereka. Kasih sayang kita. Sebab itu saudara, perhatikan firman Tuhan. Ini sebuah kesaksian hidup saya. Nah saudaraku, dalam keadaan yang sangat terdesak. Israel membutuhkan kemenangan. Membutuhkan haleluya Tuhan hadir. Membutuhkan Tuhan campur tangan. Membutuhkan Tuhan bela. Membutuhkan Tuhan selalu haleluya memberikan jawaban yang sempurna. Samuel hanya kasih satu syarat. Pertama, jauhkan Allah asing. Ini kadang-kala kita nggak memahaminya. Kadang kekuatan kita menjadi Allah asing. Kekuatan ekonomi kita jadikan Allah asing. Seolah-olah mereka yang sanggup untuk menolong. Seolah-olah mereka yang hadir ke depan. Dan yang terdepan untuk menyelesaikan masalah. Wow, saya beritahu. Ukuran dari semua masalah untuk menang adalah di mana hati Anda dengan Tuhan harus connect. Di mana hati Anda harus beribadah. Di mana Anda harus mengangkat Tuhan secara luar biasa dalam hidup Anda. Karena hidup ini adalah hembusan napas. Hidup adalah pemberian. Hidup kesempatan. Bukan karena kita merasa hebat. Enggak.
Ketika mengalami sebuah masalah saudara mungkin tahu kan, saya bertumbuh dari gereja ini. Saya bertumbuh menjadi seorang hamba Tuhan itu mulai diproses di gereja ini pada tahun 91. Tepatnya tanggal 29 Desember, minggu terakhir di tahun itu. Setelah saya mengalami sebuah proses, mau tidak ikut Tuhan atau tidak. Mengikut Tuhan berarti saya harus meninggalkan semuanya. Dan harus ikut Tuhan. Dan saya harus dianggap orang yang durhaka, orang yang murtad. Itu masih 9 hari lebaran pada tahun 91 itu, bulan 6. Tuhan kejar. Saudara tahu? Ketika Tuhan membawa saya seperti orang mati. Lagi 9 hari lebaran. Kemudian dari bulan 6 itu sampai bulan Desember. Membawa saya seperti tidak menyadari segala keadaan hidup. Dan orang melihat bahwa saya itu seperti orang stres hari-harinya. Kenapa? Karena gerbang sorga dan lautan api. Sehingga waktu itu saudaraku, memilih Tuhan atau bertahan, ikut Tuhan atau tidak. Tapi yang jelas, kalau saya bertahan pada kondisi waktu itu, hari ini saya tidak ada lagi. Jelas. Tapi karena memilih Tuhan, maka Tuhan bawa sampai hari ini dengan melewati beberapa mujizat yang luar biasa. Termasuk terjebak Poso tahun 2002. Di mana saya menyaksikan orang-orang dibantai di depan saya. Jika Tuhan izinkan waktu saya mati, saya pasti mati. Tapi tidak untuk Tuhan. Begitu saya mendengar orang-orang berbahasa Bugis, saya menyapa mereka, agak kerai badaing. Ada orang berkata kepada saya, Blur, pengkhianat Tuhan. Loh, kok bisa? Kalau Blur tidak bilang begitu, penyu mati. Ya Tuhan tidak izinkan. Semua ke dalam pengetahuan Tuhan, amin. Bukan pengetahuannya kita. Tuhan akan biarkan kita, saudara. Kalau sudah selesai, ya sudah selesai. Ingat Hizkia. Ketika Tuhan bilang ke Yesaya pergi kasih tahu Hizkia, dia akan mati. Apa yang dilakukan Hizkia? Ini ponis. Udah selesai. Kamu akan mati. Sampaikan pesan terakhir. Kalau saudara sudah terakhir. Tapi dilakukan Hizkia, berbalik ke arah dinding. Ada yang ingat katanya Hizkia kepada Tuhan? Halo? Kata Hizkia apa? Ketika mendengar kabar itu. Hizkia berbalik dan berkata, ingatlah bagaimana aku sudah hidup. Kalau Tuhan yang mengingat, gak ada yang salah. Kalau Tuhan yang ingat, bukan rekayasa. Kalau Tuhan yang ingat, gak pernah salah. Orang bilang berkata salah ke kita. Tapi Tuhan gak pernah bilang salah. Seseorang yang bersalah dan minta ampun, Tuhan membenarkan karena setiap pengakuan itu adalah pembenaran. Ingat kisah Alkitab? Seorang wanita Kanaan. Dia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Murid-muridnya bilang, diam. Tapi tidak untuk dia. Dia berseru, Tuhan Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Yesus berbalik apa? Muridnya berkata, Guru usir dia. Dia ngikuti kita sambil berteriak. Lebih dekat lagi, sujud menyembah dan berkata, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Apa jawab Yesus ke wanita itu? Tidak patut, tidak pantas. Roti yang disediakan kepada anak-anak
diberikan kepada anjing. Bayangkan itu saudara. Mujizat untuk kita. Kadangkala saudara ketidaklayakan kita disebut seperti itu. Tapi apa kata wanita itu? Sebuah pembenaran yang Yesus berkata, imanmu besar. Apa kata wanita itu? Pergi? Meninggalkan Tuhan? Cuek amat? Tapi apa kata wanita itu? Benar Tuhan. Seseorang yang disebut anjing kalau membenarkan, tunggu dulu manusia ini bukan anjing. Betul salah tidak? Kita kalau disebut dihina kita, anjing, emosi kita mendidih saudara. Biar begini manusia bro, saya bukan anjing loh. Tapi wanita ini berkata benar Tuhan. Namun anjing itu makan rema-rema yang jatuh dari meja tuannya. Wow, inilah yang menyentuh hati Tuhan. Gimana dengan kita? Masih tidak ada assistoret. Masih tidak ada haleluya dewa asing. Masih ada keangkuhan. Masih ada keiri hatian. Buang. Jangan tahan. Dan akukanlah dirimu. Benar Tuhan, aku orang angkuh. Aku orang sombong Tuhan. Dan ambil Tuhan masalahku. Apa masalah wanita itu? Anaknya mau mati. Kadang iman kita mati biasa-biasa saja. Kadang kepercayaan kita mau mati biasa-biasa saja. Enggak mengakuinya. Samuel berkata, jauhkanlah bagimu dewa-dewa asing. Yang kadang-kala saudara yang kita jalani dalam hidup seperti mereka. Pikiran kita selalu berkubu. Tidak pernah dibiarkan pikiran Kristus ada dalam hidup kita. Apalagi hati kita. Hati kita selalu terikat. Dengan apa yang kita ingini. Hati kita berkuasa dengan apa yang kita nikmati. Mau tidak kita jauhkan? Untuk menaklukkan masalah. Perlu hati yang beribadah, amin. Karena ibadah ada apa saudara? Mengandung janji. Untuk hidup sekarang? Untuk hidup yang sekarang? Tidak. Untuk hidup yang sekarang dan hidup yang akan datang. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Jangan Anda tegang saudara. Rileks saja mendengar firman Tuhan. Dalam hidup yang kita jalani hidup ini saudara. Ini sebuah suratan kata Paulus. Dan wajah kita adalah cermin hati kita. Sebetulnya Yakobus berkata orang yang berdandan di kaca. Kemudian dia pergi, dia lupa. Orang lain yang lihat. Dalam apapun itu yang kita hadapi. Jauhkan Allah asing, maka Allah bekerja. Ketika Tuhan, mereka menjauhkan Allah asing. Mereka bawa hidup mereka. Apa yang ditujukan? Hati. Firman Tuhan berkata, coba ditampilkan lagi. Haleluya. Tunjukkan hati. Bukan tunjukkan gaun. Bukan tunjukkan lipstick. Bukan tunjukkan rebonding. Bukan tunjukkan seberapa apapun yang kita pakai. Aksesoris kita yang kita pakai. Tapi hati. Oke, ditampilkan dulu. Firman Tuhan tadi. Anda perhatikan. Dengan segenap hati. Maka jauhkanlah para Allah asing. Dan para asitoret dari tengah-tengahmu. Ini kadang-kadang saudara. Pikiran dan hati kita saudara berpikir hanya duniawi. Duniawi semuanya. Sehingga kalau kita mau beribadah rasanya. Haleluya 2 jam terlalu lama. Maunya itu hanya setengah jam kita beribadah. Saya mau katakan kepada kita saudara. Nilai beribadah kita itu adalah nilai terbesar karena nilai sorga. Karena itu sebabnya. Lebih baik 1 hari di pelataranmu dibanding 1000 hari di luar. Coba Anda bayangkan itu. Logika enggak? Enggak.
Sebanding enggak. Tapi Tuhan yang bilang 1 hari perbandingannya 1000 tahun. Karena kita 2 jam kan, aduh lama. Pendetanya khotbah kelaluan lama. Saya kalau khotbah itu, kalau roh bekerja biar sampai mencapai 2 jam. Kalau hanya saya takut kalau melayani, saya hanya udah selesai. Anda pergi bebanmu masih ada. Anda pulang masalahmu tambah berat. Anda kembali gak ada penyelesaian. Tapi waktu ini adalah waktu kita menyelesaikan semuanya dengan Tuhan. Katakan amin. Apapun masalahmu hari ini, mulailah angkat hari ini. Sambil engkau mendengar firman Tuhan hari ini, mulailah angkat masalahmu. Jangan diamkan. Hatimu mulai connect dengan Tuhan. Tuhan, ini masalahku. Ini masalah rumah tanggaku Tuhan. Ini masalah anak-anakku Tuhan. Ini masalah bisnis. Ini masalah masa depan anak-anak. Ini masalah. Ini masalah. Angkat sekarang. Apa yang mengikat kita? Kekuatan kita mulai jauhkan sekarang. Minta roh ambil alih. Masalah lemah. Hari ini di hadapan Tuhan. Sebab Mazmur berkata, persembahan yang sungguh-sungguh adalah hati yang hancur. Kalau hatimu hancur, maka semuanya dijauhkan darimu. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Jauhkan. Kadang ego kita lebih berkuasa. Kesibukan kita lebih utama. Sementara ibadah mengandung janji, cari dulu, firman Tuhan bilang. Cari dulu kerajaan Allah. Cari dulu. Cari kekuatan dulu. Cari pemulihan dulu. Cari mujizatnya. Maka Anda datang dengan beban. Anda pulang dengan sorak-sorai. Hari ini Anda datang sambil menabur, kata Mazmur. Nabur. Sambil menangis nabur. Tapi ayat terakhir berkata, kamu pasti pulang bawa berkasnya. Artinya kamu pulang bawa mujizat. Bawa kemenangan. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku. Ketika Anda beribadah dengan Tuhan seperti tadi, sungguh Anda sedang menyentuh hati Dia. Karena dalam ibadah itu, Tuhan mau lihat hati. Ingat ketika Tuhan melantik Daud? Samuel datang di keluarga Isai. Tuhan bilang, keluarga Isai, lantik bagiku seorang raja. Semuanya tampil. Tuhan bilang, jangan lihat parasnya dan perawakannya. Semuanya aku sudah tolak. Samuel berkata kepada Isai, masih ada kah anakmu? Hanya ini kah? Dia bilang ada satu. Ada satu di padang, seolah-olah tidak dihitung. Ada satu di padang, yang bungsu di padang. Yang gagah-gagah jadi prajurit. Untuk perang. Yang hebat-hebat, yang tinggi-tinggi, wow. Sehingga Samuel waktu itu kagum, wow inilah yang dipilih Tuhan. Tuhan bilang, no, aku tidak memilih. Karena bukan yang dilihat manusia. Semuanya lewat, nggak ada yang dipilih. Karena mereka tampil dengan perawakan. Tampil dengan kegagahan. Ganteng, wow tampil. Samuel ikut. Aduh nggak dipilih Tuhan ini. Bingung Samuel. Dia tanya. Hanya ini ke anakmu. Kadang-kadang kita nggak dihitung tapi pilihan, amin. Amin. Jadi kalau ada orang meremehkan Anda, lalukan dia. Tapi jangan benci. Ketika orang meremehkan kita, saudaraku. Kita ada di bawah keadaan yang sangat mengerikan saudara. Seolah-olah kita ada di telapak kakinya orang. Tapi tidak bagi Tuhan. Saya berkata ada satu di ladang, di padang, mengembalakan kambing. Panggil. Begitu muncul, Tuhan berfirman. Urapi dia. Yang gak dihitung.
Hari ini Anda terhitung? Terhitung? Loh, kok diam? Anda ini terhitung hari ini? Terhitung, amin. Ngapain aku ada di sini? Kalau aku udah dihitung. Ngapain aku melayani? Worship leader, singers, kalau aku nggak dihitung. Karena Anda dipilih. Yang memilih kita bukan gembala. Saya berkata kepada jemaat saya layani, hei, Anda yang melayani. Bukan karena Anda masuk kategori lah. Tapi karena yang membuat Anda masuk kategori karena ada pengabdian Anda. Bukan karena Anda kaya, belum. Tapi pengabdian. Kesungguhan hati. Jangan tampil dengan ala asing. Oh, saya dipilih gembala karena saya banyak doi. Udah jamin. Doi itu berkat Tuhan. Bukan kita punya. Anda punya pencetakan enggak? Percetakan uang. Kalau punya, Anda ditangkap polisi. Sebab hanya ada satu percetakan uang, negara. Kalau you punya percetakan uang, Anda pasti tangkap polisi, amin. Karena Anda memalsukan uang. Coba Anda bayangkan. Di hadapan Tuhan Anda palsu. Cetak iman sendiri. Saya biar enggak pernah, saudara ini. Kisah nyata saudara. Seorang jemaat saya kunjungi, kenapa enggak ibadah sudah 1 bulan ini? Malah dia jawab sama kita Mama Lintang, saudara. Gembala tanya bye-bye. Apa bro? 4 minggu ini kok enggak kelihatan. Bukan urusan Pak Gembala. Aduh Tuhan. Pak Gembala tahu? Iya saya mau tahu. Saya biar tidak ibadah tapi saya nonton di YouTube. Ada yang di sini berhenti. Ada tempat di mana Anda bertumbuh dan makan makanan hijau. Jangan ciplak orang punya. Itu palsu. Di sini yang serius. Di mana Anda menari. Kalau nonton YouTube. Tidak ada sopan banget. Kopi. Benar enggak? Apa yang Anda alami? Malah ribut dengan istri. Agar kopi tadi. Aduh. Saya kenal asing. Apalagi Yusuf bilang, ini yang betul ini. Perpuluhan kasih dia. Ada kasihnya di sini loh. Bukan nomor rekening. Bu, kirim nomor rekening, aku kirim perpuluhan, belum dikutuk Tuhan mau macam-macam. Udah sembarangan ditaruh di depan. Supaya kita punya tanggung jawab. Bukan tanggung jawab nomor rekeningnya orang. Oh Bu, karena you sudah doakan saya mujizat terjadi. Milik Tuhan saya transfer ya Bu. Saya tegur jemaatku, jemaat Tuhan bukan jemaatku. 2 minggu enggak, 2 bulan enggak masuk perpuluhan. Sorry, kenapa Tuhan bawa sampai sini ya. Tapi mungkin ini sudah menyentuh Tuhan, amin. Saya setiap, kok enggak ada, hilang ini. Kemana ini? Tapi aku lihat ini jemaatnya makin diberkati. Loh, kemana ini? Saya ngomong-ngomong, saya bilang, diam. Tidak boleh didiamkannya begini. Kita yang kasih makan kok. Kira mau sampaikan ini hanya simsalabim. Udah selesai. Saudara-saudara diberkati. Dalam nama Yesus pulang. Ini dulu. Kita memiliki pertanggungan jawab loh. Ketika mati Tuhan tanya, lalu lu punya khotbah itu main-main. Inilah orang yang berkata, Tuhan, bukankah kami membuat mujizat demi namamu? Mujizatmu bukan kita punya saudara, mujizat Tuhan bukan saya punya. Kau bangga, Tuhan, aku buat mujizat. Orang lumpuh jalan, mati hidup. Tuhan bilang, kau punya kah itu? Ada sebuah kisah nyata lagi. Satu keluarga. Setiap kali ada ibadah, kalau di sana kan dibilang epang. Ibadah kolom. Jadi ibu ini sudah.
Ketika penatuannya datang bilang, Bu, hari Sabtu ipangnya Bu. Dia jawabnya apa? Belum Belum Ibu, kita hari Minggu ada tamu Bu. Kalau boleh bawa gula. Belum Penatuannya datang. Ibu, 1 tahun ini kayak gak bawa ibadah di gereja, gak nongol-nongol. Dia jawab, belum Tiba-tiba. Karena penyakit diabetes. Tiba-tiba ini. Langsung busuk. Bersyukur karena diabetes tidak langsung busuk. Tapi ibu ini langsung busuk. Kena langsung busuk. Mati. Dalam waktu yang singkat meninggal. Saya mulai berpikir begini. Prediksi saya ya. Dijauhkan Tuhan kalau salah. Tapi hanya prediksi saya saudara. Begitu dia sampai di persimpangan jalan. Jalan ke sorga. Jalan ke neraka. Dia pikir. Aduh jalan ke sorga. Ke sini. Malaikat. Mau kemana? Jalan ke sorga. Malaikat pasti bilang. Belum Apa yang kita tabur di dunia? Kan Tuhan bilang begini. Apa yang kau ikat di dunia? Terikat di mana? Apa yang kau lepas di dunia? Lepas di mana? Jadi apa yang kita lepas? Belum Maka terikat di sana juga. Belum Jadi jangan main-main dengan Tuhan, amin. Kalau diterima ibadah jangan dulu pikir DP tantangan. Mana DP kue, mana DP doi. Terima dulu. Kalau Anda terima pasti kue mengalir. Tapi kalau Anda bilang belum maka berkatnya semua sampai di pintu gerbang. Balik lagi. Haleluya. Hati yang beribadah menaklukkan masalah. Masalah apa hari ini? Masih ada asitoret? Halo? Saya percaya enggak ada asitoret lagi ya. Semuanya memiliki hati yang beribadah. Katakan amin sambil tepuk tangan kepada Tuhan. Haleluya. Ini yang Tuhan senang. Apalagi kalau saya tidak suruh langsung tepuk tangan. Tuhan lebih senang. Kadang kita punya pikiran ini. Aduh Tuhan. Apalagi kalau keluarga muda, suami gagal. Lihat tetangga sukses. Coba kalau sampai suami sama dia. Kemarin repo dia ganti Jupiter. Suamiku apa dia tahu. Dari sepeda tidak jadi motor. Berhenti pikiran begitu ya. Hei keluarga muda. Dengan keluarga tua juga. Haleluya. Biar hatimu beribadah. Maka semua berkat bagimu. Enggak ada yang komplain. Saudara. Saya pernah didatangkan berkat saudara. Hamba-hamba Tuhan banyak komplain. Datang, sementara saya menyapu gereja. Tiba-tiba, Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, saya bawa berkat. Bapak enggak kasih proposal tapi saya yang bawa ini, Tuhan suruh. Aduh, kalau berbicara Tuhan suruh, mujizat. Kasih. Tanda tangan kwitansi. Terima kasih Tuhan berkati. Jemaat bercerita. Gembala dapat berkat. Kepada gembala bilang. Salah kasih itu. Sebenarnya orang punya. Karena kita orang kasih proposal. Tuhan gak pernah salah. Yang salah kita kok. Mereka perkara yang sia-sia. Tuhan gak pernah mereka itu. Tuhan mereka yang terbaik. Amin. Firman Tuhan bilang apa? Rancanganku adalah rancangan damai, bukan kecelakaan. Jangan kita balik. Kalau kita balik tambah salah. Yang kena kita. Imbasnya kita kalau balik. Karena itu Bapak Ibu Saudara. Dalam perjalanan kehidupan ini saudara. Harus jadi pelangi.
Saya dipelangi. Semuanya senang. Waduh, dengan warna. Jangan jadi awan hitam. Kalau jadi awan hitam yang muncul apa? Badai. Hanya gara-gara garam badai datang. Kalau di kota begini tidak terasa. Kalau di desa selalu dapat masalah-masalah begitu. Jemaat lapor. Jelas sekali. Di sini orang sibuk. Kalau di sana banyak duduk-duduk di bate-bate pagi-pagi. Sambil cerita cari mimpi. Mimpimu apa kemarin? Tadi malam. Aduh, saya mimpi tidur di kubur. Angka celaka. Angka maut. Maka dia pasang. Sini masih ada di kota enggak itu? Aduh Tuhan, ini Allah asingku banyak sekali ya. Tapi hati yang luar biasa dengan Tuhan. Setiap hari adalah mujizat baginya, amin. Pasti dia akan dapat masalahnya ditaklukkan. Bukan cerita ke tetangga. Kadang juga di desa dia ada masalah. Jahat benar ya. Balangannya dia cerita ke balangan tetangga. Aduh, balang aku bocor. Ngapain cerita balang bocor di tetangga? Coba kalau balang bocor cerita sama Tuhan. Tidak ada orang tahu. Tuhan paling bilang, aku mengerti nak. Kalau ke tetangga, tidak ada kata mengerti. Begitu Anda pulang, dia sambung. So dengar, tadi itu datang sama saya, jadi tadi belanga bocor. Pergi pulang tantanya, dia pergi lagi. Saya bawa kepo. Kepo apa? Tetangga di sudut sana itu, belanganya bocor. Gak ada yang mengerti. Dengan apa yang Anda alami. Tapi ketika Anda cerita dengan Tuhan, perhatikan Israel. Tidak mengalami kemenangan dengan Filistin. Tapi hanya satu yang dijauhkan, Asitoret, Allah asing. Dan tunjukkan hati dan beribadahlah tubuh, jiwa dan roh. Beribadah semuanya. Karena itu kalau beribadah rohnya jangan dikasih tinggal. Anda datang ke sini setan. Ya kan? Masa setan beribadah? Kadang-kadang setan lebih percaya dari kita. Kenapa? Rohnya ditinggal di rumah. Tubuhnya yang ada di sini boleh periksa. Kalau dia bertulang masih manusia. Tapi semuanya manusia, amin. Ciptaan baru, amin. Kepunyaan Tuhan, amin. Maslah. Karena dia yang melihat masalah lalu kemudian, aduh Tuhan tidak adil. Padahal aku sudah kasih milik Tuhan. Saya sudah berpuasa. Tuhan tidak dengar doa saya. Malah saya gagal. Hei! Jangan elus. Tapi pukul dan bilang apa? Ampuni saya orang berdosa Tuhan. Anda kembali dengan orang yang apa? Dibenarkan. Kadang kita akan datang angkunya gitu. Bawa Allah asing di gereja. Penting gembala tahu saya gereja. Lebih baik diam di rumah kalau gitu. Mengganggu yang lain. Allah sudah girang-girang lompat-lompat hanya. Bingung dia justru tepuk tangan. Kenapa itu ibu ya? Ibu sobat-sobat, haleluya, puji Tuhan. Soro apa yang masuk sama dia? Dia nggak ngalamin. Tapi kalau dia ngalamin, ngapain tuh tetangga? Dia justru lompat-lompat. Dia sadar dia atas dia setendang dari teman. Tapi karena roh yang bekerja, tetangganya tidak kena. Karena kegerakan roh. Tapi kalau kegerakan daging pasti kena. Cek. Benar tidak? Saya ingat sebuah kisah. Ini Jahian namanya. Masih kecil, masih umur berapa itu? 5 tahun kali ya. Ding, 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 ding. Waktu drum di Seasa. Ya. Saudara tahu itu Seasa.
Ibu-ibu. Itu belum lama saya bertobat, saudara. Ibu-ibu hamil. Melompat dari pastori. Masih ingat ya? Lompat, hamil. Bukan bunting, udah hamil. Kan kalau bunting kan binatang. Wih, hamil berapa? 6 bulan, 7 bulan. Lompat. Berapa tuh ibu-ibu masuk di gereja sambil menari-nari. Justru kita yang bingung. Karena baru kita bertobat. Betul punya ini kah? Tapi dia, wow, lompatnya saudara. Kalau mau ukur mungkin 1 meter lebih. Wah, tapi seirama. Dia lompat sembarangan. Bukan lompat pocong saudara. Tapi lompat kegirangan. Haleluya. Oh, saya ingat waktu itu. Ada banyak kisah nyata luar biasa. Sampai sekarang. Kalau Anda tidak melompat rugi. Kalau Anda hanya biasa rugi. Datangnya bebannya sudah bengko-bengko. Pulang bongko. Seharusnya masalah sudah ditaklukkan. Karena hatimu yang berbiada. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Tuhan mengalami lawatan hari ini. Haleluya. Ketika hatimu ditunjukkan kepada, Tuhan ini hatiku. Enggak beres Tuhan. Tadi baru ke gereja. Aku sudah pepeto suamiku karena enggak ke gereja. Pulang suamimu sambut dengan engkau. Shalom. Pulang gereja. Tapi kalau enggak damai. Pulang. Saya itu kamu. Dia bangun-bangun. Gereja, kepenuhan loh. Komunisi itu, kepenuhan tidur. Aduh, saudara yang kasih dalam Tuhan. Masalah boleh ada. Karena Tuhan tidak pernah janji untuk meniadakan masalah. Tapi Tuhan janji apa? Tuhan janji apa? Menyertai. Janji apa? Untuk menolong. Yuk kita tunjukkan hati kita hari ini. Haleluya. Pemain musik. Ayo saudara. Roh Allah sedang bekerja hari ini. Jangan pernah engkau kalah dengan masalahmu yang kau hadapi. Waktunya kau taklukkan masalah itu. Yesus ada hadir di sini. Roh Kudus ada di sini. Kuasa firman sedang bekerja bagimu. Jadikanlah hidupmu orang-orang pilihan hari ini. Yesus Tuhan. Haleluya. Ada lagu yang disiapkan? Gak ada. Seperti mentari. Puji Tuhan. Hari-hari kita adalah mentari Tuhan. Yang selalu menghiasi dan menyinari hidup kita. Walaupun kita ada awan gelap, ada awan hitam. Ada masalah hidup yang kita hadapi. Hari ini Tuhan akan melalukannya bagimu. Apa yang kau takuti hari ini? Rumah tanggamu, anak-anakmu, usahamu, bisnismu. Sekarang Tuhan mau lawat itu bagimu. Tuhan mau mulai tunjukkan hatimu. Haleluya. Seperti mentari yang bersinar. Puji Tuhan. Haleluya. Seperti mentari yang bersinar. Yes Tuhan. Seperti itulah kasih Bapa. Kasih Bapa. Kasih yang sempurna dari Bapa. Seperti gelombang Oh, haleluya. takkan pernah berhenti. Kau mengasihi. Takkan berhenti kasihnya bagimu hari ini. Seperti Tingginya langit biru. Amin Tuhan. demikian tinggi kasih Bapa. Jesus. Sedalam lembah bayang maut. Karena tahu demikian dalam Dia tebus gitu hidupmu. Haleluya.
Dari awal semua kita berdiri. Roh Kudus mulai Engkau melawat umatmu hari ini dengan bebannya. Hari yang bersinar Kuasa firman bekerja bagimu hari ini. seperti itu Apapun kasih masalahmu, Bapa. hadirkan mujizat. Hori haleluya. Seperti gelombang samudra takkan pernah berhenti Kau mengasihiku. Amin Tuhan. Seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Haleluya. Setelah lembah bayang mau, Demikian dalam demikian tebus hidup kami. dalam Kau tebus hidupku. Lebih dari mentari Tuhan. Tak pernah berhenti. Memancarkan sinarnya cintamu. Lebih dari Lebih. Tenggelamku di Tenggelam di dalam. kesetiaanku Dalam kesetiaan Yesus. yang tak pernah berhenti. Tak akan pernah berhenti. Memancarkan sinarnya cintamu. Lebih dari Haleluya. tenggelamku di Amin. dalam kesetiaanku Tuhan. Terima kasih atas Saudara yang kekasih, apapun bebanmu yang kau alami hari ini, pertama jauhkanlah Allah-Allah asing darimu. Keangkuhanmu, keangkuhan hidup, kesombongan, itu adalah asing di hadapan Tuhan. Jangan engkau biarkan hatimu ada dalam kemelut. Tapi izinkan roh Allah membalut hatimu hari ini. Karena hatimu sekarang sedang menjangkau hati Yesus. Haleluya. Yesus. Kalau engkau nangis di hadapan Tuhan. Jangan nangis setelah kekekalan. Kematian kekal. Saat engkau nangis, Tuhan peduli dengan engkau. Saat engkau nangis, Tuhan mengerti masalahmu. Tapi kalau kau menangis di neraka, sudah berhenti semuanya. Yesus, kerjakanlah bagianmu hari ini. Kerjakan bagian. Kerjakan bagian, Roh Kudus. Roh Kudus, kerjakan bagianmu kerjakan. Jadi kata sekarang dua tak sakati. Jadi kata Roh Kudus sedang bekerja bagimu. Jangan tutup hatimu. Jangan tutup hatimu, buka. Hati Tuhan sedang terbuka bagimu. Yesus Kristus. Bebaskan rohmu. Terus engkau hampiri dia dengan rohmu. Haleluya, buka hatimu. Jesus. Haleluya. Sambil Tuhan menyentuh hatimu, mari datang di depan. Haleluya, untuk menikmati doa lawatan. Bawa masalahmu ke depan. Tunjukkan hatimu ke depan. Tuhan sedang menjambutmu, engkau di depan. Dia menghampirimu. Tangannya terulur. Karena pengakuan yang benar, engkau dibenarkan hari ini. Haleluya,
Mari jemaat yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Penyakit. Mari engkau bisa maju dengan Haleluya. iman. Maju. Haleluya. Langkah dengan iman. Apa yang Engkau menaklukkan masalah. Yes. Engkau menaklukkan masalah. Haleluya. Engkau hadirkan mujizat. Amin. 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 Yesus. Makasih. Makasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Ayo yang lain maju. Jangan keraskan Amin, hatimu. Hari ini kasih Tuhan melanda engkau. Hati. Jesus. Amin. Engkau tahu Bapa. Haleluya. Engkau tahu apa yang mereka alami. Engkau tahu apa yang mereka Haleluya. Haleluya. Mari tutup mata jasmanimu. Haleluya. Jesus. Hari ini Haleluya, tidak terjadi haleluya. besok. Biar Tuhan bekerja, Hari ini Tuhan terjadi bekerja. hari minggu depan. Glory, haleluya. Oh, Glory, haleluya, haleluya, haleluya. jangan kalah dengan masalah. Haleluya, haleluya, Lakukan haleluya. hari ini dengan hati yang menyembah. Jama dengan kuasa. Glory, haleluya. Amin, 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 amin. Haleluya, Yesus. Haleluya.
Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah dilawat oleh Tuhan siang hari ini. Lewat kebenaran firman Tuhan yang memberikan kekuatan, kelegaan bagi kami. Selama ini mungkin kami terikat, dibutakan Tuhan dengan ilah-ilah zaman. Tapi lewat firman Tuhan yang datang, Kau membukakan mata rohani kami supaya kami meninggalkan semua ala-ala asing Tuhan. Yang selama ini menghambat mujizat Tuhan, menghambat rencana Tuhan yang mulia bagi kami. Sehingga Tuhan apa yang menjadi tujuan Tuhan dalam hidup kami boleh nikmati, kami boleh alami, dan kami boleh melihat janji-janji Tuhan itu tergenapi dalam setiap kehidupan kami. Hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu ya Tuhan, Engkau memberkati pelayanannya Tuhan, memberkati keluarganya. Dimanapun hamba pergi, hamba Tuhan ini pergi, Pak Gembala ini pergi menyampaikan kebenaran Tuhan. Orang-orang boleh dipulihkan, dibebaskan, diberkati Tuhan. Lewat firman Tuhan, lewat pengajaran yang Tuhan taruh bagi hamba-Mu sampaikan. Berkati pelayanan, berkati keluarganya, anak-anaknya diberkati oleh Tuhan. Kami juga berdoa bagi Ibu Gembala, Ibu Tante Selvi di tempat ini bersama dengan anak-anak dan cucu-cucu. Pelayanan yang Tuhan percayakan, Tuhan terus bekerja dengan luar biasa. Dan nama Tuhan semakin dipuji, dipermuliakan. Tuhan memperlebar pekerjaan Tuhan, memperlebar kerajaan Tuhan lewat gereja ini. Banyak jiwa-jiwa yang selama ini terikat boleh dilepaskan lewat pelayanan di tempat ini. Dan kami percaya Tuhan, dari daerah ini, dari tempat ini terpancar kemuliaan Tuhan. Memberkati bukan cuma daerah Luwuk saya sampai kemanapun. Tuhan boleh bawa gereja ini menjadi berkat. Memberkati juga semua kami yang ada jemaat Tuhan yang sudah hadir pagi hari ini. Firman Tuhan yang sudah kami dengar meteraikan di dalam nama Yesus. Kami yang datang membawa beban, membawa pergumulan, kami yang datang membawa masalah. Oh, kami pulang membawa sukacita dari Tuhan. Kami bawa kelegaan dari Tuhan. Kemenangan dari Tuhan menjadi bagian kami semua. Terima kasih Bapak, dan kami percaya kami yang sudah hadir siang hari ini, pagi hari ini, kami membawa kemenangan dan berkat yang luar biasa dari Tuhan. Berkat-berkat rohani kami terima dan berkat jasmani kami terima. Sebentar kami akan memberikan korban syukur, persembahan, mengembalikan milik Tuhan. Kembalikan dengan berkat Tuhan, memberkati dengan bukan hanya 30-60 tapi 100 kali lipat ganda. Tuhan kembalikan bagi setiap kami, pekerjaan usaha kami, karir kami diberkati oleh Tuhan. Dan terima kasih Tuhan, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan kami kembalikan. Haleluya. Dan semua yang sudah diberkati dengan firman Tuhan sama-sama katakan haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Mari kita tepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Kita sudah dengar kebenaran firman Tuhan. Dan saya percaya Tuhan meteraikan di dalam setiap hati dan kehidupan kita masing-masing. Saatnya kita akan memberikan korban persembahan kita. Yang pertama kita bawa ke depan Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan yang kedua kita akan jalankan. Bapak Ibu, berhubung ada kegiatan besok dari GBI Efrata Luwuk, yaitu kegiatan Jalan Sehat. Nah, Jalan Sehat ini kita akan start dari depan gereja untuk besok hari. Dan kita akan finish di RTH atau di Lalong. Jadi Bapak Ibu tentunya kita kumpul subuh-subuh. Jadi nanti sebentar Ko Ian akan umumkan. Jadi kita akan kumpul subuh. Nah, dari panitia acara mereka akan menyediakan tentunya untuk kita makan pagi, sarapan pagi. Nah, Bapak Ibu sekalian, sarapan pagi itu akan disiapkan oleh panitia dan minuman. Untuk itu dari tempat ini Bapak Ibu sekalian, karena dari kas acara tidak ada, jadi dihimbau kepada Bapak Ibu saudara sekalian punya kelebihan hari ini. Waktu engkau bawa persembahan depan, ada kotak yang di depan ini, ada kotak di depan untuk Bapak Ibu. Berapa saja yang bisa Bapak Ibu bantu untuk kegiatan besok hari. Ya, besok hari yaitu Jalan Sehat, liburan. Berapa saja yang Bapak Ibu tergerak hati untuk membantu. Kita akan makan bersama pada besok hari. Mari kita mau taruh di depan, dan apa yang kita tabur pasti tidak akan sia-sia. Kita angkat satu pujian, kita akan bawa persembahan kita di depan. Haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat
bagi Bapak Sutrisno. Sebentar selesai dari ibadah akan didoakan istri dan anak-anaknya bisa tampil di depan, hamba-hamba Tuhan akan berdoa. Mungkin ada Bapak Ibu yang lain yang berhari ulang tahun hari ini bisa tampil ke depan, hamba-hamba Tuhan akan berdoa. Haleluya. Kita akan dengar pengumuman untuk ibadah sepekan. Hari Senin besok kita akan melakukan jalan sehat. Jadi jalan sehat kumpul di sini jam 5, setengah 6 kita sudah mulai jalan. Sebentar nanti akan ada pengumuman lebih spesifik dari dari tim yang akan menyelenggarakan ini. Dan hari Selasa nanti itu 17 Mei 2022 jam 7 malam ada ibadah Efrata Family 1 di keluarga Bapak Erwin Kawilarang. Tetapi dilaksanakan di rumah dari keluarga Kok Rey di jalur 2, kilometer 2. Efrata Family 1 sudah tahu tempat ini pasti. Yang Efrata Family 2 keluarga Jimmy Halim di gereja khusus untuk Efrata Family 2 itu dilaksanakan jam 6:30. Jadi bagi setiap jemaat Tuhan Efrata Family 2 jangan lupa bahwa dipercepat setengah jam hari Selasa nanti. Efrata Family 3 di Pastori lantai 1. Efrata Family 4 keluarga Anto Bapak Darmanto Mandesa di Tontowan. Hari Rabu ibadah pria di rumah dari Bapak Feki Hairani di kilometer 3. Nanti di-share lagi di grup lokasinya itu, tetapi kemarin waktu kita ibadah di sana sudah begitu banyak yang datang. Nanti naik tanjakan itu baru masuk lorong. Ada lorong belok kanan, rumah paling ujung Kok Feki per rumah ini. Ibadah wanita Efrata Kamis 19 Mei 2022 di gereja jam 5 sore seperti biasa, doa dan puasa hari Jumat. Di gereja jam 12 sampai selesai dan konsumsi disediakan oleh Efrata Family 3 yang akan menyediakan konsumsi. Malamnya ada ibadah Youth Efrata di tempat ini di gereja jam 7 malam. Bapak Ibu jemaat Tuhan, mari yang punya anak-anak yang mulai dari remaja setelah SMP, maksud kami SMP sampai dengan SMA. Itu klasifikasinya untuk anak-anak muda. Tolong diingatkan anak-anak muda supaya mereka datang beribadah, bersekutu, supaya bisa sama-sama belajar firman Tuhan di sana. Dan anak-anak muda ini dari pembina, dari pengurus bisa melihat ada potensi apa yang mereka punya, supaya mereka bisa gali itu untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Kids Efrata hari Sabtu seperti biasa jam 4 sore. Saya kemarin lihat Kids Efrata agak sedikit Bapak Ibu jemaat Tuhan. Tuhan cari di mana anak-anak yang lain. Lebih baik gembala dengan wakil gembala yang cari, jangan Tuhan yang cari Bapak Ibu jemaat Tuhan. Toh lebih baik ibu gembala dengan kita yang masih panggil, jangan nanti Tuhan yang so panggil. Maksud saya ini jangan nanti sudah ada apa-apa, ke depan terjadi apa-apa untuk anak-anak kita baru orang mau baku kasih salah orang tua. Jangan Bapak Ibu jemaat Tuhan. Mari tanamkan anak-anak supaya rajin. Masa dorong rajin pi sekolah biasa, sekolah Senin sampai Sabtu, sekolah Minggu dorong pamalas. Anak saya ini puji Tuhan sekolah di TK Emmaus Bapak Ibu jemaat Tuhan, cuma kemarin hari Jumat dia tidak masuk. Karena memang hari Kamis itu dia ada kegiatan panjang. Menari di kantor perkebunan, dinas perkebunan. Di samping Polres di atas. Itu batungku dorang. So standby dari jam 12, menari nanti jam 3. Kasihan. Jadi besoknya saya sudah tidak bisa sekolah. Saya lihat dia juga memang so kecapean. Tapi sebisa mungkin Bapak Ibu jemaat Tuhan, saya kasih bawa dia rajin untuk ibadah sekuler, ibadah reguler, ibadah biasa. Apalagi ibadah sekolah minggu. Puji Tuhan anak saya tiap kali ibadah sekolah minggu kandati dia masih mapukok, sotek mandi biasa, langsung dia pakai sepatu turun kemari. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan, saya himbau. Kemarin saya lihat dengan mata kepala sendiri sedikit Bapak Ibu jemaat Tuhan. Biasanya banyak, rame. Penuh gereja ini dengan anak-anak. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan. Jangan lupa bawa anak, karena seperti pepatah ada quotes dari
suami almarhum dari Kocoan, suami dari Cimin. Lebih baik itu anak trom bikin menangis ini hari, waktu trom mau kasih bangun, trom mau kasih mandi, daripada nanti so tua, dia besar nanti, dia bikin menangis pada orang tua. Karena DP rohani tidak terdidik dengan baik dari kecil. Pro-M Sabtu 21 Mei ini lagi. Tadi malam sudah diumumkan ada ibadah Pro-M, tidak ada yang muncul Bapak Ibu jemaat Tuhan. Minggu depan Pro-M tetap ibadah seperti biasa di tempat ini. Berjalan seperti biasa, tidak ada yang berubah. Jadi diharapkan yang Pro-M, tentunya yang sudah kuliah sampai dengan yang profesional muda, ya bisa dikatakan umur 40-an ke bawah lah, atau 40-an ke bawah lah, atau 45 lah. Nanti ada yang bilang, oh 40 so lewat satu hari, 45 ke bawah jodang. Kalau begitu. Kalau ada yang lebih sejahtera masuk di kaum pria, silakan masuk di kaum pria. Tapi kalau ada yang yang mau sama-sama ada dalam komunitas ini, profesional muda, mari kita ada ibadah di hari Sabtu itu, jam 7 malam di tempat ini. Ibadah raya seperti biasa, jam 9 dan ibadah raya kedua jam 19 jam 7 malam di tempat ini. Saya ada pengumuman tambahan. Kami dari tim musik ingin membuka pelatihan. Pelatihan terbuka, pelatihan yang terpusat maksud saya. Karena Senin malam itu kita free satu hari itu untuk tidak ada kegiatan. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang punya anak yang rindu untuk melayani Tuhan dalam bidang musik secara khusus. Nanti kalau untuk untuk nyanyian, untuk singers WL, ini ada Kak James, ini teman saya, teman WL profesional, sudah dari mana-mana. Jadi ada kesempatan nanti kita minta waktu Kak James supaya bisa latih kita besok-besok. Tetapi ini saya khususkan untuk pemain musik karena kami butuh regenerasi. Saya begini kecil-kecil, so semakin hari so semakin juga maksudnya so umur. Yang jemaat kurang ini Ian ini bukan main, dari dia masih kecil kita lihat dia terus. Bapak Ibu jemaat Tuhan, belum ada yang layak bagi kami yang saya lihat. Saya tidak mau kasih sambarang naik Bapak Ibu jemaat Tuhan. Kalau cuma untuk yang mohon maaf yang masih belajar dan tidak serius, ini tempat yang saya khususkan bagi mereka yang mau serius untuk latihan, untuk melayani. Jadi saya buka kesempatan ini, saya sudah berbincang dengan Kok Tommy dan Kok Tiong juga untuk kami dapat memberikan waktu. Kami akan buka pelatihan ini setelah ibadah. Yang rindu kumpul supaya orang bercerita dulu. Mau DP jam, supaya jam berapa sampai jam berapa, dengan ada iurannya. Ada iuran, laki-laki perempuan, ada perempuan yang suka belajar main drum, mari kita ajar. Tapi tak salah kita pegang stick, siap-siap. Bagus di Bapak Ibu jemaat Tuhan, memang mesti pegang stick, kalau main drum mesti pegang stick. Bisa pakai sumpit Bapak Ibu jemaat Tuhan, mau makan itu popeda kalau pakai sumpit. Jadi tidak terbatas, mau dari orang tua silakan, tapi ya rasa-rasa diri. Kalau memang terus punya kemauan, punya waktu untuk belajar. Jadi ini Bapak Ibu jemaat Tuhan, memang saya condong ke anak-anak muda. Supaya dompet waktu jangan habis di game. Karena saya perhatikan, karena di pastori ada anak-anak pastori, kalau di game berjam-jam, dorang pokoknya ini mata ini sudah cabut tak keluar, dorang bagi terus. Lihat jam kemari sholat, dorang kipas terus. Tapi untuk latihan musik, saya biasa suruh latihan, dong cuma haga-haga itu gitar, dong cuma haga-haga itu drum, karena ada drum elektrik. Saya mau pompa semangatnya anak-anak. Masa orang ini yang so tua-tua bisa, apalagi yang anak-anak. Jadi saya mau supaya ada regenerasi. Selanjutnya trompet musik semakin bagus lagi ke depan dengan wajah-wajah yang baru. Kok Tommy ada Kok Tommy pe anak, sampai anak masih terlalu kecil. Dengan Kok Tiong pe anak, mungkin anak-anak yang lain yang sebesar-besar. Mari orang dorong supaya mau belajar. Dan saya mau dorong betul-betul baik-baik. Karena saya tahu banyak yang akan mendaftar, banyak yang terpanggil, firman Tuhan bilang. Tapi apa? Sedikit yang terpilih. Akan kelihatan mana yang serius. Yang lebih dulu itu yang saya akan tampil. Saya tidak akan lihat ini anaknya siapa, ini anaknya siapa. Saya bilang memang dari atas mimbar. Saya tidak akan pilih anaknya siapa. Saya lihat, saya akan berbincang dengan teman-teman yang lain. Layak orang melayani, berarti terus kasih pelayanan. Kalau tidak, berarti belum.
supaya dorong rohani juga bisa terdidik. Dorong akan wajibkan untuk datang doa dan puasa supaya betul-betul anak-anak muda ini bisa bertumbuh dalam pelayanan mereka kepada Tuhan. Jadi mungkin cuma itu saja yang dapat saya sampaikan dan saya serahkan kepada Mbak Sulis untuk memberikan pengumuman secara spesifik. Jadi ingat yang rindu atau punya anak sebentar habis ibadah ini kita bincang-bincang untuk pelatihan hari Senin. Shalom. Jemaat yang dikasih Tuhan, kami dari Panitia Natal, Panitia Jalan Sehat akan mengumumkan kegiatan Jalan Sehat itu dilaksanakan pada hari Senin 16 Mei jam 5.30. Kumpul di Pastori on time akan dilanjutkan untuk rutenya itu dari gereja turun ke lapangan alun-alun, belok kiri arah ke rumah jabatan bupati, di perempatan gereja Katolik belok kanan ke arah Hotel Dinasti, dan finish di RTH Lalong. Untuk kegiatan di RTH, panitia akan menyediakan konsumsi untuk jemaat, dilanjutkan dengan lomba itu antara Efrata Family, wadah pria, wanita, pro-M, youth, dan keluarga pastori. Untuk setiap jemaat akan dibagikan satu kupon, walaupun kan ada pemesanan kaos, tidak pakai kaos tapi harus pakai kaos putih atau biru. Kupon akan dibagikan di gereja, jadi kumpul jam 5.30 on time supaya bisa terima kupon dan kita jalan. Dan untuk informasi door prize, hadiah itu hadiah utama satu kulkas, satu pintu, 2 kompor gas, 2 mata, 1 rice cooker, 1 kompor portable. Dan masih banyak untuk door prize yang lain. Jadi kalau udah ikut rugi. Itu ada sekitar 25 door prize. Bisa jadi lebih. Jadi kalau udah ikut rugi sekali. Dan kami dari panitia Jalan Sehat mengucapkan terima kasih untuk donatur yang telah mensponsori kegiatan Jalan Sehat ini. Kami ucapkan terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, ini pengumuman Jalan Sehat. Dan saya infokan semua untuk bisa hadir supaya orang rame-rame bisa ikut Jalan Sehat. Amin. Dan ada izin dari Sahabat. Dinas Lingkungan Hidup untuk kami melaksanakan Jalan Sehat ini, yaitu perihal permohonan pinjaman lokasi RTH Lalong, Gereja Luhuk 9 Mei 2022, Gereja Betel Indonesia, mendasari surat saudara nomor sekian-sekian tanggal 9 Mei, permohonan pinjaman lokasi RTH Lalong untuk kegiatan Jalan Sehat dari jemaat GBI Efrata Luhuk pada hari Senin tanggal 16 Mei. Bersama ini, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai memberikan izin untuk menggunakan lokasi Taman RTH Teluk Lalong pada tanggal 16 dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Wajib menjaga kebersihan lokasi kegiatan dan slogan datang bersih pulang bersih. Jadi nanti harus jaga kebersihan supaya orang dipandang sama orang luar bahwa kita yaitu orang-orang yang suka kebersihan. Puji Tuhan. Kedua, wajib menjaga keamanan dan ketertiban selama pelaksanaan kegiatan. Ketiga, wajib bertanggung jawab dan perbaiki serta mengganti kembali apabila terjadi kerusakan tanaman, fasilitas sarana dan prasarana Taman RTH Teluk Lalong yang berada di lokasi kegiatan. Penempatan lokasi
kegiatan terlebih dahulu dikonsultasi ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai, bidang penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup. Tidak mengganggu kenyamanan pengunjung dan masyarakat sekitar lokasi acara. Dalam pelaksanaan kegiatan, tetap memperhatikan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran COVID-19, diharapkan untuk pakai masker, ya. Dalam demikian surat ini kerjasamanya diucapkan terima kasih. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai, Bapak Suharto Abu Sawa MM. Terima kasih, ini penyampaian pengumuman jalan sehat. Haleluya, tepuk tangan. Haleluya. Jadi besok semua, ya tidak kecuali ada yang hamil dan orang-orang tua yang tidak bisa jalan jauh dari panitia itu langsung saja ke RTH. Dari panitia katakan yang hamil dan yang tidak bisa jalan ada mungkin agak umur bisa langsung ke RTH. Tapi dari ini semua ya, dari jemaat ini hadiah ke jemaat. Jadi semua jemaat ini harus ikut. Jangan bilang saya tidak ada kaos. Tidak apa-apa Bapak Ibu sekalian. Semua ikut. Katakan amin. Amin. Katakan amin. Amin. Semua ikut. Ya, dari sekolah minggu mungkin dari sekolah minggu bisa jalan, ya, kumpul semua di depan. Jadi dari sekolah minggu pemuda remaja, ibu bapak yang mampu bisa berjalan, mari orang mau jalan. Sedangkan gerak jalan anak-anak SD dorang mampu berapa kilo. Nah ini kita mau jalan sehat untuk kemuliaan nama Tuhan. Semua jemaat harus ikut. Katakan amin. Amin. Jangan bilang oh saya tidak beli kaos, saya tidak mau ikut. Semua ikut. Dan semua pasti cabulot dengan iman pasti dapat hadiah. Katakan amin. Saya pasti yakin saya dapat kulkas 1 pintu. Haleluya. Ya, nanti akan dikocok panitia ya, langsung dicabut ya. Saya juga mau lihat ini cara kocok panitia. So ada di kulkas itu DP nama langsung dikocok. Siapa yang datang dikatakan tadi langsung cabulot dan simpan itu jangan jatuh. Nanti akan diumumkan di lalong. Jadi semua Bapak Ibu, saudara-saudara, besok libur, torang mau rame-rame untuk acara ini, ya, acara ini supaya bisa sukses. Berdoa supaya Tuhan tolong. Mari tim doa berdoa supaya cuaca besok terbaik Tuhan kasih. Dan kita kumpul besok jam 5 di tempat ini, 5:30 sudah start, ya, sudah start 5:30. Jadi Bapak Ibu semua jemaat harus terlibat dalam acara ini ya. Jadi kalau tidak ada kaos biru, ya kaos macam-macam. Ada mungkin di rumah ada agak-agak biru sedikit bisa pakai. Ya mungkin ada kaos putih bisa pakai ya Bapak Ibu sekalian. Ini bebas ya. Yang tidak memiliki kaos tidak apa-apa Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu yang punya baju kaos masing-masing di rumah itu kita bisa pakai besok. Dan kita akan jalan dengan serentak dan kita akan cabulot. Dan siapa yang akan mendapat undian-undian itu untuk sesuai dengan iman kita masing-masing. Katakan amin. Amin. Puji Tuhan, inilah yang menjadi pengumuman kita. Mari Bapak Ibu semua kita bangkit berdiri. Kami mengundang Bapak Sutrisno berhari ulang tahun, istri dan anak-anak tampil di depan. Hamba-hamba Tuhan akan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ku yakin kau hadir di sini.
ibadah akan kembali ke kota Luwuk dengan selamat dari Tuhan. Pelayanan penginjilan dari Bapak Herman Pangalo di Manado. Oh Tuhan, di daerah Bitung, daerah Tondano, Manado, Tuhan pakai dengan luar biasa dan ajaib. Engkau tolong juga anak kami Juan yang akan ujian pada hari Selasa. Engkau berikan hikmat dari sorga, berhasil, sukses selalu. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Umat-umat Tuhan yang sakit Engkau jamah sembuhkan di dalam nama Yesus. Kuat-kuatkan, sehat-sehatkan. Yang susah Engkau hiburkan. Yang lemah Tuhan kuatkan. Yang bimbang hatinya pertetapkan hatinya. Bahkan yang sudah jauh malas beribadah. Mari Tuhan jamah hati mereka di dalam nama Yesus. Tuhan masih berikan kesempatan bagi kami untuk beribadah. Kesempatan itu kami mau pakai untuk menyenangkan hati Tuhan. Jamah umat-umat-Mu yang sudah malas beribadah. Engkau yang datang sendiri bagi mereka. Jamah hati mereka di dalam nama Yesus. Biar mereka mau setia datang beribadah kepada Tuhan. Terima kasih, berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati Allah. Pakai dia secara luar biasa dan ajaib dalam pelayanan. Dan kami berdoa juga Tuhan khususnya pada besok hari. Acara Jalan Sehat dari GBI Efrata Luwuk. Tuhan tolong bagi umat-umat Tuhan. Semua umat-umat Tuhan akan terlibat dalam acara ini. Dari anak-anak sampai pemuda remaja, orang-orang tua. Akan bersama-sama dalam acara Jalan Sehat. Tuhan tolong dari tempat ini. Kami mohon Engkau berikan cuaca yang terbaik bagi kami Tuhan. Biar kiranya nyatakan mujizat dan kuasa-Mu di dalam nama Yesus. Supaya umat-umat Tuhan pada besok hari Tuhan kami akan jalan sehat. Dan kami Tuhan Yesus akan memuji, membesarkan, mengagungkan nama Tuhan. Berkati panitia, oh Tuhan hari-hari besar. Dari ketua semua anggota yang ada bekerja sama untuk Tuhan Yesus mensukseskan acara ini. Sehingga sukses senantiasa acara ini. Bukan nama mereka dipuji, tapi nama Tuhan yang diagungkan dan dibesarkan. Terima kasih Tuhan, bersyukur kepadamu. Ini doa dan ucapan syukur kami. Sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Terima berkat Tuhan, pulang dan bawalah berkat Tuhan. Yaitu berkat damai dan sejahtera dari Allah Bapa di sorga. Kasih dari Tuhan Yesus, persekutuan dari Roh Kudus. Adalah tinggal menyertai kita sekalian. Mulai hari ini Maranatha. Yesus datang pada kali yang kedua. Bahwa kami semua masuk dalam kemuliaan yang kekal. Kami akhiri ibadah raya yang pertama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan. Ku bersyukur padamu Bapa. Ku bersyukur padamu Yesus. Ku bersyukur padamu Rohmu. Ketiganya yang besar. Ku bersyukur padamu. Jangan dulu pulang jemaat. Selesai pujian ini baru kita kembali. Ku bersyukur padamu Yesus. Ku bersyukur padamu Roh Kudus. Ketiganya yang besar. Selamat siang. Tuhan berkati kita semua. Sampai jumpa sebentar malam. Jam 7 ibadah raya yang kedua di tempat ini. Haleluya. Bapak Ibu, kita akan terima hadiah besok semua tidak terkecuali. Yang dapat kupon